Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, saya senang mendengarnya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa dahulu ya. Ketua kelas akan dipimpin untuk berdoa. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya saya absen terlebih dahulu ya. Desi Jeniarti, Desi Jeniarti, Hadir, Bu. baik. Janatul Ma'rifah, Hadir, Bu. Nanda Lianingrum, Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Meskipun kita belajar secara daring, Ibu harap kalian tetap bersemangat ya. Baik, sekarang kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu bab 3, aturan perundangan. Tapi sebelumnya, Ibu mau bertanya nih mengenai materi minggu lalu. Apakah kalian masih ingat? Masih, Bu. Baik, coba kalian jelaskan bagaimana kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertinggi yang fungsinya menjadi acuan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Karena Undang-Undang Dasar 1945 memuat nilai norma yang paling penting bagi Indonesia. Undang-Undang Dasar di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dicantumkan aturan dasar dan fundamental bagi Indonesia, sehingga menjadi sangat penting. Ya, bagus. Ada yang mau menjawab lagi? Atau semua sependapat dengan jawabannya Mbak Desi? Ya, Bu. Iya, Bu. Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan tujuan dan manfaat mempelajari bab 3 tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi, dalam kehidupan masyarakat, itu pasti ada yang namanya hukum. Dan hukum ini menjadi alat untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Maka dari itu, dalam bab ini kalian akan mempelajari dan menumbuhkan ketaatan terhadap hukum sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian, Ibu sampaikan terkait kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Berikut kompetensi dasarnya. Yang pertama, KD 1.3, yaitu menanggapi tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia secara adil. Kemudian pada KD 2.3, yaitu menunjukkan sikap disiplin dalam menerapkan aturan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Kemudian
pada KD 3.3 yaitu memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Kemudian KD 4.3 yaitu mendemonstrasikan pola pengembangan tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Kemudian tujuan pembelajarannya. Yang pertama, yaitu tujuan pembelajaran kompetensi sikap spiritual. Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu berpikir positif dalam memaknai tata urutan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia secara adil sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. Kemudian, tujuan pembelajaran kompetensi sikap sosial. Jadi, setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu menunjukkan sikap disiplin dalam menerapkan aturan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Kemudian, tujuan pembelajaran kompetensi pengetahuan. Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu memahami tata urutan peraturan perundang-undangan nasional dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Kemudian, tujuan pembelajaran kompetensi keterampilan. Jadi, setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu mendemonstrasikan pola pengembangan tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Jadi, itu ya kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran di bab 3 ini. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Baik, sekarang kita mulai pembahasan pada bab 3. Baik, kita batasi sampai sini dahulu ya untuk materi kita hari ini. Sekarang, mari kita simpulkan tentang pembelajaran hari ini. Coba kalian tulis di kolom chat 3 poin penting mengenai materi kita hari ini. Oke, sudah semua ya. Baik, mari kita simpulkan bersama. Jadi, wujud dari norma hukum itu sendiri adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang atau yang disebut dengan pemerintah. Dan peraturan perundang-undangan itu adalah seluruh peraturan yang berasal dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Maka tujuan dari adanya peraturan tersebut adalah untuk mengatur kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari agar dapat terciptanya suatu kehidupan yang damai. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia wajib untuk mentaati peraturan yang berlaku. Jadi itu kesimpulannya untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mungkin ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan ya. Sudah cukup, Bu. Oke, baik. Jika tidak ada yang bertanya, sekarang Ibu yang bertanya ya. Jadi, apa manfaat yang dapat kalian ambil dari pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Jadi, manfaat yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini adalah kita dapat mengetahui bahwa dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut, maka kita sebagai warga negara Indonesia harus menaatinya agar kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan damai. Bagus sekali jawabannya Mbak Janatul.
Baik, karena waktunya sudah hampir habis, sebagai tugasnya, tolong kalian kerjakan aktivitas 3.2 dan jawabannya kalian kirim di Google Classroom ya anak-anak. Baik, Bu. Oke, dan untuk pertemuan selanjutnya, kita akan melanjutkan materi tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Baik, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat, baik bagi kalian sendiri maupun bagi orang lain. Tolong dipersiapkan untuk minggu depan. Tetap semangat, jaga protokol kesehatan, dan salam untuk keluarga kalian. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas partisipasinya hari ini dan sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.